Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul hazna da syi'ta sahla. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Isra rahimani rahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan hidayah, taufik, inayahnya dan kesehatan yang dikaruniakan pada kita, sehingga pada maghrib kali ini, tempat yang mulia ini, Allah mentakdirkan kita untuk bisa bermajelis kembali setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mari kita melandasi majelis yang mulia ini dengan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada shuwa hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja yang iltizam kepada sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bahasan yang terakhir dari kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi dalam jilid yang pertama, yaitu pembahasan tentang mereka yang masuk jannah tanpa hisab, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Dan kita semua tentu merindukan itu, menginginkan bagaimana menjadi ahli jannah yang tanpa hisab. Telah kita bahas sebelumnya perjalanan yang ternyata begitu panjang, sampai kepada bagaimana melewati sirat. Ada sirat pertama, sirat yang kedua, dan bagaimana tentang mauqif yang ternyata menunggu begitu lama di dalam masalah untuk dihisab. Namun ada hamba-hamba Allah yang dipilih dari orang-orang yang beriman, yang dipilih lagi, yaitu yang masuk surga, masuk jannah tanpa hisab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, yadkhulu min ummati al jannata sab'una alfan bi ghairi hisab. Dari umatku ada 70 ribu, sab'una alfan, ya, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab. Tanpa hisab maknanya tidak dihisab, tidak melewati perjalanan yang panjang, yang sangat melelahkan, tapi langsung masuk jannah.
pada waktu Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini, para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah yang masuk jannah tanpa hisab yang 70.000 itu? Rasulullah menjawab, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak mempercayai ramalan nasib, tidak pula mau berobat dengan kai yaitu dicos dengan besi, dan hanya bertawakal kepada Rabb-nya, tawakal kepada Allah. Jadi di dalam hadis diterangkan yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Ruqyah kita sudah paham ya. Jadi ruqyah itu dari kata ruqa, artinya jampi. Ada ruqyah yang syar'iyah sesuai dengan syariat, ada ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan kadang dukun juga melakukan ruqyah, yaitu dia menggunakan jambi. Maka ada jambi yang syar'iyah yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kadang menggunakan istilah ruqyah dengan ru'yah ini beda ya. Kadang ada menyebutkan ruqyah dengan ru'yah atau sebaliknya. Kalau ru'yah adalah ru'yatul hilal, melihat hilal namanya ru'yatul hilal. Tapi kalau ruqyah ini artinya jambi. Pernah ada ini subhat yang berlidah di masyarakat. Dulu waktu saya di kampung, ada orang kesurupan. Kadang datang kepada seorang ustadz, tapi kadang juga ada datang kepada dukun, bahkan kepada pendeta, sehingga masyarakat, oh nyatanya sama-sama sembuh, berarti sama dong. Nah, ini kesimpulan umum begitu. Padahal harus dibedakan mana ruqyah yang syar'iyah yang sesuai dengan syariat, yang masyru', mana ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau yang tidak yang sesuai dengan syariat, yaitu yang diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat. Dan ada kisah yang menarik oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah, beliau rahimahullah sedang bermajelis. Kemudian ada orang yang datang dengan serius karena ada seorang yang lagi kesurupan, kemudian minta diruqyah. Kemudian penting mana? Ya penting bermajelis. Akhirnya disuruh bawakan sendalnya Imam Ahmad. Jadi sendalnya Imam Ahmad dibawa kepada orang yang lagi kesurupan tadi. Kemudian setannya takut juga, lari udah. Ini berarti, wah berarti sendalnya Imam Ahmad ampuh. Bukan, jangan dipahami begitu. Jadi pengaruhnya bagaimana Imam Ahmad ya, orang ulama yang soleh, ulama al-sunnah yang soleh. Dan ini artinya pernah dilakukan dengan demikian. Berarti memang ada ruqyah yang syar'i,
Karena ada orang yang kadang menolak tentang masalah ruqyah. Oh, nggak ada itu ruqyah itu. Keliru kalau bilang nggak ada ruqyah. Ya, nah, riwayat banyak, bahkan pernah sahabat mengadakan safar. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lari-lari terkopoh-kopoh, yang utusan daripada ketua kampung, yang ketua kampung ini lagi sangat kelajengking, yang meronta-ronta, sakitnya luar biasa. Kemudian minta tolong kepada para sahabat ini. Nah, kemudian salah seorang sahabat yang datang itu kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Kemudian dihadiahi beberapa ekor kambing. Kemudian sahabat yang tanya, "Loh, kamu apa?" Kan aku bacakan surah Al-Fatihah. Kisah singkatnya begitu. Kemudian udah, nanti kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah para sahabat ini sudah balik pulang, kemudian kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul senyum, kemudian mana kambingnya? Ya Rasul, kambingnya sudah telas, sudah habis ya. Jadi kambingnya sudah habis. Artinya perbuatan itu direstui Rasulullah SAW. Ini namanya termasuk hadis takriri. Takriri itu yang dilakukan sahabat, kemudian sahabat meridhoinya, bukan sahabat mengada-adakan. Maka ditanyakan, kemudian akhirnya Nabi SAW meridhoinya. Dan ini bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam masalah Al-Fatihah, ya, tafsir surah Al-Fatihah. Kembali kepada hadis ini, yang masuk jannah tanpa hisab, Nabi jelaskan, yaitu mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Dia tidak minta diruqyah. Ya. Kemudian tidak mempercayai, yaitu ramalan nasib. Ya. Ramalan nasib perdukunan atau hong shui atau apa, ya, segala macam itu, ya. Termasuk yang tidak mau berobat dengan kai, ya. Kai itu berobat dengan besi dipanaskan, dicos biasanya. Nah, kemudian riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, yang mananya hadis ini, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaitu Rabbku menjanjikan kepadaku akan memasukkan ke dalam jannah 70.000 orang dari umatku yang mereka tanpa hisab. Kemudian ataupun diadab, ya, artinya tanpa hisab, tanpa diadab. Kemudian tiap-tiap 1.000 orang disertai 70.000 orang lainnya. Jadi kalau tadi kan 70.000 tanpa hisab, dan ini ada penjelasan tiap-tiap 1.000 orang disertai 70.000 orang lainnya. Jadi bukan hanya 70.000, tapi tiap-tiap 1.000 orang maka disertai dengan 70.000 lainnya. Nah, kemudian dan 3 genggam dari genggaman Robku. Kata Tirmidzi, hadis ini gharib dan riwayatnya pula oleh Ibnu Majah. Berarti 70.000. Ternyata hadis ini ada hadis yang lain. Kalau 70.000 kan cuma sedikit, Pak, ya kan? Berarti 70.000 itu tiap 1.000 disertai dengan 70.000.
berarti jadinya banyak. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan masuk surga, ya, dari umatku 70.000 orang, masing-masing dari 70.000 itu disertai dengan 70.000 orang lainnya. Hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Albani, ya. Jadi bahkan di sini diterangkan masing-masing dari 70.000 itu disertai juga 70.000 orang lainnya. Berarti kalau gitu 7 kali 7 49, kemudian nolnya tinggal ditambah di situ berarti karena 70.000 kemudian kali 70.000, berapa itu jadinya? 70.000 berarti 700 juta ya. Ya, 700 juta Pak ya. Sama sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain yang mana pada waktu hadis yang di atas yang pertama tadi, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan itu, ada sahabat yang bernama Ukasyah, ya. Kemudian minta kepada Rasul, doakan ya Rasulullah, semoga aku termasuk mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi doakan. Kemudian ada seorang yang datang lagi, kemudian minta didoakan sebagaimana Ukasyah tadi. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, qad sabaqaka Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Orang tadi nggak didoakan sebagaimana Ukasyah tadi. Ini para ulama di dalam penjelasan hadis ini, kenapa kok tidak didoakan? Maka bisa jadi dia ini orang tadi kalau didoakan maka akhirnya minta datang satu-satu terus. Tapi bisa jadi dia adalah orang yang tidak berhak untuk didoakan. Tidak berhak untuk didoakan bisa jadi karena dia adalah seorang munafik. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi tidak mendoakan dengan sabdanya qad sabaqaka Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta tambahan lagi? Ketika Nabi menjelaskan yaitu sungguhnya Allah akan memberikan 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab. Kemudian Umar bin Khattab, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bazar, ya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta tambahan lagi? Ya. Rasulullah menjawab, aku telah meminta tambahan kepada Allah Azza Jalla, maka memberikan masing-masing dari 70.000 itu disertai 70.000 orang lainnya. Jadi penjelasannya, kalau di dalam kitab Tauhid, ya, yang menjelaskan tentang ini, seperti di dalam kitab Tauhid yang lainnya tidak dijelaskan keterangan hadis yang berikutnya ini. Seperti Fathul Majid, di dalam Fathul Majid tidak diterangkan keterangan hadis yang lainnya. Jadi 70.000. Padahal sini tatkala Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau tambah? Ya, aku sudah tambah. Maka tiap 70.000 itu maka disertai 70.000 yang lainnya. Berarti setiap
satu daripada 70.000 tadi disertai dengan 70.000 yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian demikian Rasul menjelaskan. Kemudian di dalam riwayat yang lain At-Tirmidzi, Al-Hakim meriwayatkan pula dari Nafi bahwa Ummu Qais menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari keluar di sebuah jalan di antara jalan-jalan di Madinah sambil membimbing tangan wanita itu hingga sampai beliau dibakik, ya, pakai al-ghurqat. Maka beliau bersabda, yang mananya dari sini akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti 70.000 orang dalam 70.000 dari tempat ini, maksudnya dari kuburan ini, seperti pada malam bulan purnama. Mereka masuk jannah tanpa hisab. Mendengar itu maka bangkitlah seorang namanya Ukasyah yang tadi saya terangkan. Ada riwayat lain yang gitu, yaitu, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya menjadi orang yang tergolong masuk jannah tanpa hisab. Kemudian Rasul mendoakan kamu tergolong dalam mereka. Kemudian lagi seorang lainnya berdiri pula seraya berkata, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya menjadi golongan mereka, yaitu yang masuk jannah tanpa hisab. Kemudian Rasul bersabda, qad sabaqaka Ukasyah, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Demikian penjelasan yang kemudian Nabi tidak mendoakan orang tadi. Maka ada dua sebabnya. Bisa jadi orang akan minta didoakan satu-satu, bisa jadi dia termasuk orang yang tidak berhak untuk didoakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kembali kepada hukum ruqyah dan pengobatan dengan kayu, ya, yaitu besi dipanaskan. Kita tidak boleh beranggapan bahwa orang yang meminta diruqyah dan diobati dengan ruqyah itu otomatis tidak akan bisa masuk jannah tanpa hisab. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ya. Karena Nabi SAW beliau pernah juga meruqyah dirinya, ya, dan juga meruqyah orang yang menggunakan ruqyah. Begitu pula beliau juga pernah meruqyah beberapa orang sahabat dan juga dirinya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam At-Tabari dan lainnya. Itu berarti bahwa larangan Nabi menggunakan ruqyah dikhususkan oleh dikhususkan oleh Nabi SAW kepada keluarga Amr bin Hazm, ya. I'ridu alayya riqakum, ya. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kan dalam Muslim, yaitu berpalinglah, i'ridu alayya riqakum, ya. Maka di sini diterangkan dengan bisa artinya dihadapkan, ya, hadapkan kepadaku riqakum, tentang ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kamu melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung syirik, ya. Jadi di sini ada penjelasan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa menggunakan ruqyah, ya, atau mantra tadi, ya, selagi tidak mengandung kesyirikan. Di sini yang
perlu didetailkan bahwa yang tidak boleh adalah bentuk ruqyah yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Bagaimana ruqyah yang mengandung kesyirikan ini? Ya tadi saya katakan di dalam dunia perdukunan ada jambi-jambi, tapi jambi-jambinya pertama gumut itu kalimatnya sering tidak jelas, tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari hadis, bahkan cenderung untuk disembunyikan, orang lain tidak mengerti ya. Sehingga kadang menyebutkan demi mega yang ada di langit apa kemudian apa dengan penyebutan yang gumut tadi, dan ini mengandung syirik. Kemudian kadang-kadang juga dia adu kekuatan. Misalkan di situ yang masuk setannya, dia ada negosiasi yang mana pernah waktu saya masih kecil menyaksikan itu. Jadi membedakan dukun yaitu, oh dia minta syarat, dia mau pergi tapi ada syaratnya. Syaratnya bahkan kadang-kadang syaratnya yang memang haram, minta daging babi. Yang sama ingat waktu kecil itu, kemudian dicarikan daging babi, kemudian dia baru pergi, atau minta yang lainnya. Maka ini adalah termasuk persoalan syirik, termasuk yang dilakukan oleh seorang pendeta ya dengan kalimat-kalimat gumut. Maka ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang ghairu syar'i, yaitu menuju kepada kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti intinya kalau di ruqyah yang ruqyahnya adalah di dalamnya ada unsur kesyirikan ya, maka berarti dia berbuat syirik jatuhnya. Berbuat syirik. Kalau berbuat syirik berarti bagaimana masuk surga dengan tanpa hisab. Jemaah sekalian rahimanallah, dan pernah kita berkali kita bahas bahwa syirik adalah larangan Allah terbesar. Tidak ada larangan Allah yang besarnya menyamai tentang masalah syirik. Jadi syirik larangan Allah terbesar, tidak ada larangan Allah yang besarnya menyamai tentang masalah syirik. Jamaah sekalian rahimahullah, termasuk juga ada ruqyah yang dilakukan oleh sahabat, bahkan Umar bin Khattab pernah meruqyah satu kampung. Jadi kampung diruqyah karena kampung itu banyak gangguannya sehingga diruqyah. Termasuk rumah. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan-kuburan. Sungguhnya setan akan lari ya, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini Nabi jelaskan, setan akan lari dari rumah yang di dalamnya bacakan surah Al-Baqarah. Maka pesan Nabi pertama, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan ya. Jadi rumah yang sepi, tidak ada bacaan Quran, dan jelas setan akan lari dari rumah yang di dalamnya bacakan surah Al-Baqarah. Tapi karena aneh kadang-kadang justru bagaimana ya, dulu di TV sampai rame yaitu pemburu hantu, sehingga banyak rumah-rumah yang karena seru kemudian memanggil pemburu hantu. Ya malah hantunya tambah banyak kalau begitu ya, karena yang didatangkan bukan bagaimana yang sesuai dengan syariat, tapi justru sistem dengan sistem perdukunan. Padahal kita semua bisa melakukan itu, bisa melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yaitu jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira.
Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan yang sepi, tidak ada bacaan Al-Quran. Sehingga setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Tapi sekarang malah justru kuburannya jadi ramai, banyak baca Al-Quran di kuburan. Ya. Rumahnya, bahkan kadang kalau di rumah ada baca Al-Quran pada kaget. Ada apakah? Apakah ada yang meninggal kalau baca Al-Quran di rumah? Karena jarangnya yang banyak baca Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini juga menguatkan pertama bahwa bisa meruqyah dengan surah Al-Baqarah. Yang kedua juga mau mukhalafah bahwa Al-Quran tidak dibaca di kuburan. Bahkan ada yang kadang-kadang dikhatamkan baca Al-Quran orang meninggal sampai berhari-hari. Maka ini jelas tidak ada tuntunannya. Bahkan mafhum mukhalafah dalam hadis ini setan akan lari dari rumah yang jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya sepi, tidak ada bacaan Al-Quran, sehingga kuburan tidak tempat untuk baca Al-Quran. Sama sekali rahmatullah. Demikian pula pengobatan dengan yaitu kayu, ya. Kayu itu dicos jika diperlukan, maka diperbolehkan. Maksudnya barang siapa yang melakukan kai atau dicos itu di bagian tubuh yang tepat, yaitu dengan memenuhi syarat, ya, yang diharuskan, maka itu tidaklah makruh dan tidak mengurangi keutamaan, dan juga masih bisa termasuk 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab. Apa dasarnya? Kata Imam Al-Qurtubi ini, beliau mengatakan Nabi SAW beliau pernah melakukan pengobatan cara ini, yaitu dengan kai tadi, ya, dengan pengobatan dicos. Jadi beliau pernah melakukan itu. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya tentang Nabi pernah melakukan itu tatkala beliau pada waktu terluka pada perang Uhud, ya, bahkan mukanya, ya, sehingga dilakukan dengan kayu. Nah, memang riwayat tentang pengobatan dengan kayu atau dengan cos ini dipersisikan. Namun demikian diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah mengobati luka yang menimpa wajahnya di waktu perang Uhud, ya. Nabi pada waktu perang Uhud beliau kakinya juga berlumuran darah, ya, mukanya bahkan giginya patah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang khairul anam, sebaik-baik manusia, ternyata di dalam peperangan terluka, ya, tidak kebal. Yang kadang-kadang masih banyak orang mau belajar tentang kekebalan berbagai macam cara, apakah dengan, maaf ya, ada bilang rantai babi, ada macam-macam untuk kekebalan, ya. Sehingga di dalam kekebalan ini orang yang meyakini tentang itu, maka ini juga masuk kepada syirik. Karena pernah ada seorang yang pakai gelang, ya, ditanya oleh Rasul, ada khilqah, ini gelang dari apa? Dia mengatakan minas sufur, ini dari kuningan. Untuk apa? Nabi tanya untuk apa? Minal wahinah, supaya aku tidak lemah. Maksudnya supaya kuat, supaya dikdaya, supaya kebal. Kemudian Nabi SAW beritakan irmiha, buang dia. Kalau engkau meninggal dan kamu masih menggunakan itu, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi kalau kamu meninggal saat masih menggunakan itu, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya.
Sama sekali Allah. Kenapa? Karena ini masuk kepada syirik. Maaf, di kita ini kadang-kadang masih banyak orang yang perantauan ini sebelum merantau maka ada yang dikasih pegangan-pegangan baik itu oleh orang tua atau kadang yang dianggap orang pinter, sehingga dalam pengajian pengajian di waktu di Bekasi itu kajian tauhid khusus ya semacam kita ini, kemudian tahu-tahu ada yang mengikuti dari belakang. Ternyata apa? Ternyata kemudian ke rumah, kemudian dia masih punya pegangan yang namanya keris, ya, keris kecil yang ternyata betul pada waktu sebelum merantau itu dikasih orang yang dianggap pinter tadi, ya, dukun. Kemudian dia mau tobat, ya, saya bilang udah kita buang saja, kita bakar sekarang ini. Ketakutan dia, ya, nanti saya kembalikan aja Ustadz kepada dia, saya nggak mau lagi gunakan itu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini kaitan dengan persoalan bagaimana tentang masalah tadi, ya, kesyirikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian siapakah mereka yang masuk jannah tanpa hisab ini? Maka yang mereka tidak berbuat syirik. Kemudian diterangkan juga ada berita yang banyak, ya, riwayat yang banyak, yaitu orang yang hidupnya sederhana. Kemudian bagaimana juga ada riwayat yang menggali sumur, kemudian sumurnya untuk kepentingan umum, ya. Maka telah gambarkan secara ma'ruf, ya, dari keterangan lain bahwa ada diantaranya mereka yang masuk jannah tanpa hisab, itu telah dikabarkan dari Abu Bakar Ahmad bin Muhammad, ya. Kemudian dibacakan, dihadapkan mereka, yaitu yang mana tentang siapa mereka yang masuk jannah tanpa hisab. Maka ada 3 golongan mereka yang masuk jannah tanpa hisab. Orang-orang yang mencuci pakaiannya, ya, maka tidak punya gantinya. Maksudnya sampai ada yang dia mencuci pakaian tidak ada gantinya, menunggu kering karena miskinnya, tapi tetap dia taat kepada Allah, tetap dia sabar di dalam menghadapi itu. Kemudian orang yang yang sama sekali tidak pernah memasang di atas tungkunya 2 tungku, maksudnya karena sangat miskinnya, ya, sehingga sampai 2-3, ya, maksudnya tidak banyak yang dia masak, artinya betul-betul sederhana. Dan orang yang diajak minum tapi tidak dikatakan kepadanya mana yang kamu sukai, ya, kita kan kalau bertamu kadang-kadang kan minum ini apa minum ini, ya. Ini menunjukkan tentang, intinya bicara tentang masalah kesederhanaan. Orang yang hidupnya betul-betul sederhana tapi dia sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud ada riwayat lagi, yaitu barang siapa yang menggali sumur di tanah kosong kemudian didorong karena ikhlas, karena iman dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Berarti ini mulianya orang yang menggali sumur, atau kita taruh sekarang ini mungkin sumurnya tidak model gali, tapi kita punya dana di suatu daerah yang kekeringan, di suatu daerah yang membutuhkan sumur, ya, kemudian kita biayai, kemudian kita ikhlas semata-mata karena Allah, kita gratiskan. Ini adalah amalan yang mulia. Bahkan dijelaskan, ini belum masuk menjelaskan, yaitu mereka yang masuk jannah tanpa hisab.
Kemudian beberapa golongan lainnya yang masuk jannah tanpa hisab, hadis-hadis yang banyak yang menerangkan, yaitu orang yang penyantun, ya, penyantun, kemudian yang mereka yang sabar, penyabar, pemberi maaf, ya, kemudian tetangga Allah, ya, tetangga Allah, yakni mereka yang saling berkunjung dan mereka bergaul serta bertukar pikiran karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tetangga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang saling berkunjung, ya, silaturahim, ya, saling berkunjung, kemudian saling bergaul, saling bertukar pikiran karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi tolong menolong, terjadi nasihat-nasihati. Yang ini adalah masalah yang penting. Kemudian ada lagi yang mereka yang lain, yaitu orang yang mengenal ma'ruf, ya, mengenal ma'ruf, kemudian mengenal mungkar, melaksanakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Kemudian betul-betul mereka yang bermakrifat kepada Allah, kemudian orang-orang yang juga berbuat kebajikan, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar kemudian melakukan qiyamul lail, orang yang juga gemar berzikir tanpa terganggu oleh perdagangannya. Jadi orang yang senantiasa banyak zikir, bahkan dia tidak terganggu dengan dagangannya, tidak terganggu dengan dunianya, kesibukannya, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keterangan hadisnya banyak sekali menjelaskan tentang masalah itu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini.